Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini kita boleh kesempatan untuk belajar dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari saya ajak kita mempersiapkan diri dan berdoa terlebih dahulu untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, yang bersyukur dalam anugerah dan kemurahan-Mu yang menopang kami masih diberi kesempatan untuk belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, biar melalui hamba-Mu firman-Mu boleh disampaikan dan menyapa kami pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini firman Tuhan dengan tema karunia Roh Kudus. Dengan bagian yang akan kita bahas pagi ini, subtemanya adalah berkata-kata dengan pengetahuan. Firman Tuhan terambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-20, ayat yang ke-8. 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. 1 Korintus 12 ayat yang ke-8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini ada dua karunia yang dibahas di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-8, yaitu berkata-kata dengan hikmat dan karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Sekilas dua karunia ini kelihatannya sangat mirip. Tapi pagi ini saya akan menjelaskan dan kita akan merenungkan bersama-sama satu bahasan saja, yaitu terkait dengan berkata-kata dengan pengetahuan. Bapak Ibu Saudara sekalian, secara hurufiah frase logos genoseos seharusnya itu diterjemahkan perkataan pengetahuan. Nah, pada saat Paulus menggabungkan perkataan dan pengetahuan menjadi satu frase, ia sedang menyentuh sebuah topik yang sangat relevan dengan jemaat Korintus pada waktu itu. Jemaat Korintus pada waktu itu memiliki sebuah pemahaman yang keliru tentang pengetahuan. Apa yang terjadi kelebihan mereka ternyata justru itu menjadi kelemahan mereka di dalam jemaat Korintus. Jemaat Korintus pada waktu itu dengan pengetahuan yang mereka punyai, ternyata jemaat Korintus menjadi sombong. Berbeda dengan karunia perkataan pengetahuan yang sebenarnya itu dimaksudkan untuk membangun orang lain, pengetahuan versi jemaat Korintus tetapi sebaliknya digunakan untuk merugikan orang lain. Gara-gara pengetahuan yang semacam ini, ternyata sebagian orang di dalam jemaat Korintus itu tersandung dan hanyut di dalam dosa. Dan kalau kita cermati bersama-sama beberapa perkataan atau slogan jemaat Korintus pada waktu itu yang menyiratkan pengetahuan mereka secara jujur, kita akan mengakui bahwa ternyata cara berpikir mereka memiliki rasionalitas di dalam taraf-taraf tertentu, di dalam pola pikir jemaat Korintus. Walaupun demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian, semua pemikiran logis yang terjadi di sana itu tidak dikaitkan firman Allah. Pasti itu semua memiliki kelemahan yang mendasar. Pasti memiliki kelemahan yang mendasar. Dan disinilah posisi teologi yang benar itu sangat diperlukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, penyebutan perkataan pengetahuan sebagai salah satu karunia roh menyiratkan bahwa Paulus tampaknya memikirkan hal ini sebagai sebuah hasil proses belajar alamiah. Berdasarkan fakta bahwa pengetahuan seringkali dihubungkan dengan nubuat, penyataan Allah, dan bahasa roh. Kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa ternyata sebenarnya Paulus sedang memikirkan sebuah pengetahuan supranatural dari Roh Kudus. Itu tercatat dan kita bisa lihat di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-8 dan 1 Korintus 14 ayat yang ke-6. Satu hal yang tidak boleh dilupakan Bapak Ibu Saudara sekalian adalah beragam pengetahuan supranatural ini, biar misalnya penyataan Allah dan nubuat juga seringkali dihubungkan dengan pengajaran di dalam 1 Korintus 14 ayat 6 ataupun ayat 26 di sana. Nah, Paulus tidak sedang membayangkan pengetahuan yang mistis dan supranatural yang tidak terkontrol, yang liar, tidak. Dan Roh Kudus tidak mungkin memberikan pengetahuan supranatural yang berkontradiksi dengan perkataannya di dalam firman Tuhan. Nah, fakta ini tampaknya seringkali diabaikan
oleh beberapa hamba-hamba Tuhan dari aliran-aliran gereja-gereja tertentu dengan mudahnya menyampaikan sebuah pengetahuan atau menyampaikan pengetahuan khusus dari Roh Kudus, namun ternyata isinya justru sebaliknya bertentangan dengan Alkitab, bertentangan dengan firman Allah. Dan justru inilah yang terjadi. Ini adalah penyesatan dan sebuah pembodohan jemaat. Seorang teolog reform bernama John Piper pernah berkata dalam sebuah wawancara, pernah menceritakan bagaimana Allah pernah memberikan pengetahuan yang supranatural kepadanya. Dalam sebuah khotbah, ia menyinggung tentang sebuah kelompok sel yang mungkin akan dimulai di sebuah kamar tertentu di apartemen tertentu pula. Nah, seorang lalu memberitahu dia bahwa orang itu tinggal di kamar dengan nomor yang sama yang disebut oleh John Piper. Dan orang itu memang sudah menggumulkan untuk memulai pelayanan kelompok sel di kamarnya. Ia menganggap perkataan John Piper sebagai jawaban Tuhan yang jelas atas pergumulannya. Dan inilah yang harus kita ketahui. Dan makanya kenapa sebagai anak-anak Tuhan kita harus hati-hati dan bisa membedakan karunia-karunia ini tersebut. Berbahagialah kita yang memiliki karunia tersebut, tapi kita juga harus menggunakannya dengan hati-hati dan tidak sembarangan. Harus semuanya berdasarkan Alkitab ataupun firman Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dalam anugerah kemurahan-Mu kami masih boleh berkesempatan dan diajar, diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tolonglah kami melalui karunia yang Tuhan berikan, kami dapat mempergunakan sebaiknya. Terima kasih Tuhan, karena karunia-Mu boleh ada dan karunia-Mu boleh untuk kami. Di dalam nama Kristus Yesus, saya berdoa dan mengucap syukur. Amin.